buktinya uang. Lah kowe sapa? Gak duwe izin. Bojomu Ngepas segala iku buktine. Iku ana buktine. Bojomu dhisik. Ana buktine. Kok salah aja mbok salahne ning aku. Loh, memang kenyataannya kowe gak. Wes cukup. Wes yo. Yo sing akur-akur nggih. Salim. Iya wale. Jancuk. Wes. Sing podo aku rukun ya. Nggih Mbak, sing rukun akur. Ojo ya. Sabar lah. Orang kalau tabah, sabar, ikhlas wis pahalanya gede ya. Oke. Minum dulu. Minum. Monggo. Minum dulu, guys. Minum ya. Mari bersulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wes ya. Oke, kembali lagi welcome di channel YouTube Donna Leon. Hari ini ada yang berbeda karena kita lagi ngobrol santai atau podcast untuk membahas seputar yang lagi viral kemarin, yang terjadi huru-hara kemarin. Sebenarnya ada apa sih, Pi? Suamiku. Gimana? Sebenarnya ada apa? Boleh dijelaskan lebih dulu? Ada apa ya? Jadi gini, untuk kalian pemirsa yang ada di rumah, kejadian video-video viral kemarin, kalian itu pasti mengira berasumsi A, B, C, D. Di sini aku mau menjelaskan tentang video-video yang beredar luas. Jadi pada intinya video tersebut adalah video adegan di saat kita melakukan prosesi syuting video klip. Jadi memang kalau dibilang settingan, memang settingannya itu ini adalah sebuah video klip gitu loh. Cuma memang kita upload adegan-adegan yang kayak yang kemarin ngelabrak di parkiran, kayak ada adegan chat-chatan. Memang itu suatu kejadian yang membuat atau menggiring asumsi dari berbagai versi di publik. Cuma di sini memang video tersebut itu adalah video adegan ketika kita melakukan pembuatan video klip dari isi lagu tersebut. Betul. Dan jadi video tema klip, dari lagu ini? jadi lagu ini ceritanya itu bukan ceritanya. Jadi istriku itu, ini Mbak Donna istriku tercinta, akan rilis sebuah lagu Karya ciptaku sendiri, karya cipta guys. dari istri saya sendiri yang berjudul Rayuan Surga. Jadi lagu ini adalah sebuah fiksi atau cerita fiktif yang bukan terjadi secara nyata di kehidupan kami atau di rumah tangga kami. Cuma di sisi lain memang sering terjadi di sekitar kami. kalangan masyarakat, sering terjadi, sering dialami. Judulnya Rayuan Surga, menceritakan tentang sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan lama. Namun di tengah menjalani hubungan lama tersebut, hubungannya tersebut harus kandas karena kehadiran orang ketiga. Jadi memang benar Mbak Donna ini kekasihnya itu direbut oleh pelakor. Pelakornya itu ada Mbak Nojep. Tapi tanda kutip, Bukan suamiku sing ganteng sendiri. Iya, ya Mbak Nojep ya. Tanda kutip bukan saya sebagai suami aslinya, tapi tanda kutip bahwa kekasih yang ada di video klip tersebut. Gitu. Begitu. Dan memang model pelakornya ini kita sengaja memilih Mbak Nona Jepang, ya, yang sama-sama dari Tulung Agung gitu. Makasih Mbak Donna sudah Sama-sama. milih saya. Sama-sama. Sebenarnya bukan istriku yang milih sampean, Mbak. Siapa? Ayah. Sebenarnya Pak Suja yang milih Mbak Nojep itu. Jadi kemarin itu aku menciptakan sebuah lagu tersebut, Rayuan Surga, dengan isi tema yang memang ini
tentang pihak ketiga ya, atau mungkin kalau dalam rumah tangga disebut pelakor. Perselingkuhan lah. Perselingkuhan. Dan oke, berarti ini kita membutuhkan model. Dan aku kemarin sempat mikir kita pakai model siapa. Sempat casting lah. Sempat casting, sempat upload juga kan ya, untuk mencari talent tersebut gitu. Ada beberapa pilihan, modelnya bukan cuma Mbak Nojep aja, tapi ternyata hatiku jatuh kepada Mbak Nona Mbak Jepang. Nojep. Itu karena pilihan dari orang tua saya, Mbak. Siap. Mungkin dibilang bisa ngefans ya sama Mbak Nojep ya. Ancernya Wahyu guys ya. Ayah kalau manggil siapa? Ayah tuh manggilnya Syahrini. Ini ya. Sehari ini sumber gempol. Oke, jadi kebetulan kita dulunya ya Mbak satu desa, betul ya, dulunya satu desa. Dulunya. Karena mohon maaf, mantan suami Mbak Nojep ini tetangga saya juga. Jadi udah kenal lama kita Udah ya. kenal lama sebenarnya. Dan jangan salah, beliau ini juga mantan Ibu Bayangkari dulunya, bener ya Mbak ya? Nggak mungkin lah macem-macem. Jadi memang ayah saya yang untuk memantapkan hatiku, udahlah pakai Syahrini aja katanya gitu. Namanya Nona Jepang. Kalau dibilang itu cocok lah untuk kita bareng-bareng melakukan kerjasama ini. Karena kan aku juga harus lihat dedeke, kalau orang Jawa kan bilangnya gitu. Postur tubuhnya itu tinggi besar sama kayak aku ya kan, bongsor gitu. Kayaknya cocok ini buat dijadikan model untuk video klip karyaku sendiri, ciptaanku sendiri untuk yang pertama kalinya. Biasanya kan aku kalau mengeluarkan single lagu itu suami yang nyiptain Mbak. Oh gitu. Dan ini alhamdulillah aku bisa menciptakan sebuah karya karena aku bingung gini. Aku pengen nyiptain sesuatu lagu apa ya? Yang ibaratnya masyarakat pernah mengalami juga gitu loh. Jadi nggak untuk diriku gitu loh. Aku lihat teman-teman lah atau lingkungan sekitar atau yang lagi huru-hara di luar juga kan banyak sekali pihak ketiga lah atau yang bisa disebut pelakor. Oke lah, aku buat lagu ini gitu. Semoga sukses Mbak Dona. Amin ya robbal alamin. Kalau boleh tahu sebenarnya Mbak Nojep ini asli orang mana? Asli orang Tulungagung. Asli orang Tulungagung. Nama lengkapnya boleh disebutin nggak? Atau ditit gitu? Nona Kenapa kok Jepang panggilannya aja? Nona Jepang gitu? Oh, long story. Apa pernah kerja jadi film Jepang gitu? Enggak. Dulu tuh waktu SMP ya, waktu SMP. Long story pokoknya Mbak Dona, tapi tak panjang ceritain ceritanya. ya. Waktu SMP, teman-temanku tuh teman-teman cowok ya, bilang gini, tuh Tatul kan manggilnya Ifta tuh Tatul ya, Tatul. Ini pakai bahasa Jawa Mbak Dona. Nggak apa-apa. Kowe kok mirip artis Jepang. Sopo yo, aku bilang gitu kan. Sopo? Engko engko tak didoyin. Hah? Sopo? Ini Abi bukan? Iya benar. Langsung. Ya, benar. Bener guys. Itu tuh. Hah, sopo? Iki lho tak pas di dalam kelas ya udah masuk kan di dalam kelas. Iki lho Tul. Hah? Mau ngawur di dalam kelas aja. Hah, video gendeng-gendeng aku bilang gitu kan. Tapi lihat tadi. Iya lho, ini lho kayak gini. Kan soalnya pas waktu SMP tuh baju kan ketat-ketat ya. Mohon izin ibu-ibu guru. Ya itu. Makanya terus dipanggil, gue tak panggil sopo ya madu naik. Apa Nona Jepang ya? Hah, apa iki panggilan apa kan aku bilang gitu kan. Terus itu wae. Terus dipakai pas aku dulu juga jadi pembalap. Pernah jadi pembalap? Pembalap apa? Mobil, motor? Motor. Pernah trek-trekan dulu ya. Bener. Ini road race. Road race, benar road race. Keren. Itu terus dipakai di nama pas balapan itu di helmnya Nona Jepang gitu. Dari situlah orang-orang ngenalin aku namanya Nona Jepang itu Mbak Dona. By the way, aku terima kasih banyak Siap. sudah dibantu untuk menjadi model video klip single lagu perdana ciptaanku sendiri. Saya juga kembali kasih Mbak Dona. Sama-sama. Sudah dipilih Mbak Dona sebagai talentnya Mbak Keren, Dona juga. tapi profesional banget loh. Mentalnya luar biasa guys, iya. Soalnya ini kalau dibilang pelakor itu hina ya bagiku ya. Di kalangan masyarakat loh ya, kan gitu. Tapi beliau ini mentalnya luar biasa. Iya Pi ya. Banyak
netizen yang julid, bener nggak? Benar-benar. Mm-mm. Di sisi lain juga kita berterima kasih, di sisi lain kita juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Sebenarnya Mbak Nojep itu nggak seperti itu, nggak seperti yang kalian kira. Itu hanya untuk model video klip single lagu terbaruku, Rayuan Surga, yang menceritakan tentang adanya pihak ketiga atau hubungan yang harmonis diganggu oleh seorang pelakor, kan begitu. Jadi mohon maaf apabila banyak asumsi dari masyarakat atau netizen atau dari yang beredar luas kan pasti sampai dihujat nih. Iya pasti banget. Oh, ini aku juga lihat-lihat di komennya sampean apa dihujat ente-entean. Jadi apa namanya? Kalau mentalnya sampean nggak kuat ya mungkin udah down lah atau apa. Cuma kalian yang di rumah memang mungkin ngelihatnya serang sana serang sini, termasuk aku yang diserang ya guys ya. Sebenarnya kita hampir setiap hari itu ngumpul bareng, maksudnya ngopi bareng lah apalah, tapi ya karena memang ini sebuah, kalau dibilang skenario memang skenario. Skenarionya siapa yang buat? Ide dari di lagu Rayuan Surga, tentang video klipnya, skripnya seperti apa, saran-sarannya harus bagaimana, terjadilah baku hantam, terjadilah dar cancok dan lain sebagainya di parkiran, itu sebenarnya idenya siapa? Dan bagus ya, ini dia. Jadi ide semuanya itu direktur, ya, iya Bi. Itu adalah suami saya sendiri. Penulis skripsinya itu suami saya sendiri, yang menyarankan harus berantem dulu, harus begini dulu, semuanya itu suamiku. Mohon kasih Dan penjelasan. awalnya guys, awalnya menghubungi saya itu tidak ada skenario ini. Nggak hanya untuk model video klip single lagu terbaruku. Ya sebenarnya gini. Ketika video klip ini mau dibuat, kita kan cari talent nih, kita cari talent cowoknya udah dapet, ada Matthew asli Blitar ya? Blitar apa Malang sih? Blitar ya. Cowoknya Matthew dari Blitar, terus kita tinggal cari ceweknya yang tadi diceritain, opsinya banyak nih, siapa nih. Ternyata keputusan ada jatuh kepada Mbak Nojep ini. Pada awalnya memang kita hanya ngalir bikin video klip aja. Nah, ketika udah ngumpul bareng nih, iki orang bener-bener antagonis sih. Gitu. Di sisi lain lagu ini itu kan tentang percintaan, tapi bukan cewek yang disakitinnya itu bukan cewek yang menye-menye gitu loh, yang bukan apa namanya mentalnya bukan yang mental disakitin tiba-tiba tipes apa enggak. Makanya sosok di video klip ini pun setelannya pakai moge. Dan itu memang mauku seperti itu. Nah, dan itu juga mewakili karakter juga. Memang kan apa namanya jiwa rocknya tetap ada meskipun lagu ini memang genrenya itu Melayu. Cuma Dan kemasan ini untuk menginspirasi banyak wanita di luar sana, ibu-ibu rumah tangga yang mohon maaf nasibnya kurang bagus, diselingkuhin suami atau pacarnya, kekasih hatinya selingkuh dengan orang lain, supaya wanita itu nggak melulu termehek-mehek gitu Mbak Nojep. gak hanya pasrah lah intinya gitu. Harus strong gitu loh. Makanya aku mau ambil tema ini, lagunya lagu sedih tapi nggak mau sosok yang ada di dalam sini tuh terlihat lemah. Aku pengennya tetap menunjukkan bahwa wanita itu kalau disakiti juga bisa memberontak, gitu kan? Ya makanya itu lanjut tadi pas lihat Mbak Nojep, semua kita lagi briefing nih, talent briefing sama kru briefing, kameramen semua briefing. Di tengah briefing itu emang spontan ide. Spontan ya? Ide. Nggak ada sebenarnya kayak gini itu nggak ada Gak ada ya? yang kayak adegan yang viral-viral sekarang itu gak ada sebenarnya. Cuma emang apa ya namanya terbiasa kerja kreatif seni, jadi sisi apa ya kreatifnya muncul gitu. Oke lihat Mbak Nojep ini wadon sawanger gitu loh. Jadi kalau misal bojoku ya sangar tak durek. Tapi emang apa ya di benakku ikut. Tapi ada yang komen julid. Gimana? Ada komen julidnya begini.
kalaupun ini memang settingan, apa nggak takut bisa jadi doa? Jadi gini ya, apa namanya? Kita bahas tentang komen itu nanti kita ada sesinya ya. Tapi ini kita bahas kronologisnya dulu yang tadi kita. Jadi cerita singkatnya itu kayak gitu. Lihat apa namanya? Iki nggak enek wong wedok sing lemahnya, nggak ada sisi wong wedok sing bener-bener lemah gitu loh. Emang dua-duanya berpower, makanya tak duk rek iki gitu. Sing sitok. Imbang, berarti auranya imbang gitu. Imbang, jadi gede dhuwur podo gotote stereo lah. Ada yang komen stereo, kurang ajar itu, Pak. Awalnya cocok stereo KB gitu. Tapi itu emang apa namanya? Emang yang ada di benakku. Ya, wah, iki. Akhirnya aku bilang lah, yuk, nanti ada adegan kamu ngelabrak Nojop, kita di parkiran. Sutradaranya. Nojop Padahal yang direbutin tuh sebenarnya bukan Nah, dia. sebenarnya bukan Tapi aku. orang lain tertujunya ke sini. Nah. Karena apa? Mungkin ada aku nge-tag kamu, Betul. nge-tag Mbak Nojep kan gitu. Kalau Mbak Nojep kan sudah jelas ada di situ terpampang. Kenapa aku nge-tag AA? Itu karena alasannya beliau ini kan selain dari suamiku memang tim kreatif, sutradara, arranger musik, Tim balik layar lah. Tim balik layar di channel YouTube Donna Leon. Semua karyaku itu belakang layarnya adalah 20 jari tangan suamiku, guys. Nih, 21. Udah. Ki 20 situ. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, gitu Mama ya. gagal fokus. Itu. Jadi kenapa aku nge-tag beliau ya karena memang beliau ada di bagian dari ini gitu loh. Jadi memang apa namanya kayak video-video kemarin timingnya ngupload itu kapan, terus apa namanya, lalu setelah ngupload ini kita bikin skenario apa lagi, itu memang di saya. Kayak kemarin bikin video yang di parkiran, dar meledak. Setelah itu kan kita nggak mungkin berhenti di situ aja. Gimana caranya ketika netizen berasumsi, Semenit. kita harus apa namanya, lihat algoritma lagi. Ini kita harus buat apa lagi ya, buat apa lagi ya. Hal yang menarik. Pancing lagi. Oh ya, disclaimer juga ya. Jadi memang yang dituju sama istriku yang kemarin bilang berantem lah intinya ya. Yang berantem itu memang intinya itu bukan ke saya tapi ke model di video klip tersebut. Dan tapi kita sudah tahu konsekuensi, resikonya kita membuat karya seperti ini. Ya resikonya ya memang mau itu hujatan, mau itu pujian, itu memang kita harus siap menerima konsekuensi tersebut. Karena sebagai seniman ya kita harus melihat min plusnya sudut pandang kalian. Di sisi lain kita juga sudah apa ya, disclaimer juga ke orang tua, misal ke ayah kan, ya aku mau bikin gimmick seperti ini, jangan kaget. Termasuk ke orang tuaku di Bandung. Jadi mama tahu kan, mama aku WA, mah nanti deh aku spill chatnya ya. Intinya itu aku bilang ke mama, ma aku mau bikin karya nih. Nanti kalau ada video viral, jangan kaget, jangan mikir, udah nggak usah pusing-pusing mikir. Aku pesanku cuma itu ke mamaku, karena mama kan gampang mikir toh, sangat prihatin sama anaknya, itu sangat perhatian gitu. Takutnya makanya dari awal udah disclaimer. Ternyata memang dar. Mama juga bisa diajak kerjasama, cuma nge-like dong. Biasanya kalau ada apa-apa langsung nelpon, apa Jang? Sekarang enggak, cuma nge-like, oh udah tahu. Kayak saudara-saudara semua yang nge-WA, Jang ada apa Jang, yang belum kita balas, kita respon, ya ini jawabannya. Teman-teman seniman juga banyak yang menanyakan, Donna, bener ini kayak gitu. Doakan saja yang terbaik, jawaban kita kan hanya di situ. Doakan aja yang terbaik. Tapi kita tidak mengiyakan bahwa itu adalah masalah rumah tangga. Rumah tangga gitu. kita. Masalah rumah tangga kita. Gitu. Kita tidak mengiyakan. Coba dilihat di jawaban-jawaban kami, kita tidak pernah mengiyakan bahwa itu masalah kita. Kan gitu kan? Dan di sisi lain dalam video tersebut istriku nggak pernah nyebut nama Ujang gitu, cuma nggak pernah kan, cuma bojoku. Nah, cuma bojo yang dimaksud itu aslinya si Matthew itu. Ya, model Aslinya- video klipku namanya Mas Matthew. Mungkin nanti kalau bisa di video call aja. Ya. Jadi yang dimaksud bojoku itu model di video klip itu. Memang alur ceritanya itu seperti itu. Maka dari itu nggak ada
satu kata pun tentang bojoku Ujang atau siapa enggak, karena memang itu bukan kasus di rumah tangga kita, karena memang alur cerita di video klip ini kan sebuah fiksi ya, sebuah apa ya, cerita fiktif lah intinya, tapi ya memang sering terjadi di masyarakat. Memang tentang percintaan atau hubungan sepasang kekasih yang memang diganggu sama pihak ketiga atau si cowoknya yang yang berbuat nakal, ke lain hati lah intinya seperti itu. Tapi memang tanpa terobjek ke bojone si Ujang. Cuma itu kan suatu konsekuensi ya. Maksudnya mau kalian atau teman-teman semua di rumah mau berasumsi, bojone Dona rek gini. Emang itu konsekuensi kita, termasuk saya pribadi, itu memang suatu konsekuensi. Dan yang benar-benar kelihatan support banget juga orang tuaku, karena di situ kan ada terpampang nyata Bapak Suja ada di video juga waktu bertamu ya kemarin ya, habis main dari luar kota main ke sini gitu. Itu ayahku juga udah tahu, dan memang ya itu tadi. Jadi nggak ada bukan kejadian yang real terjadi di kehidupan kita, baik intinya di Mbak Nojep yang merebut Mas Ujang. Nggak, amit. Terus ya itu tadi lah, kalau dibilang ini settingan kan gitu ya Pi ya. Settingan, memang iya ini settingan, tapi ini settingan bukan rumah tangga kami, bukan settingan untuk mempermainkan rumah tangga lah intinya gitu. Bukan rumah tangga dibuat lelucon, bukan seperti itu. Settingan untuk drama video klip ini untuk menceritakan isi lagu tersebut. Rayuan Surga itu apa sih? Ibarat kita melahirkan sesuatu, bener ya? Kita melahirkan sesuatu itu kan orang kan nggak ngeh ini apa. Kan kayak kertas kosong yang harus ditulis. Aku harus mengenalkan dulu. Beda lagi kalau dengan lagu-lagu yang sering aku bawain, mungkin lagu cover. Ya, lagu-lagu cover itu kan mungkin si A, si B, si C sudah pernah membawakan. Tapi kalau lagu sendiri itu kan kita harus memperkenalkan ke orang. Kalau tiba-tiba kita rilis lagu, orang kan nggak ngeh. Ini lagunya siapa? Ini lagu tentang apa? Bener nggak Mbak Nojep? Benar. Ya gitu, makanya kita bikin, kalau aku bilang itu film pendek ya, durasi 1 menitan itu, untuk memperkenalkan ke masyarakat isi dari lagu ini, kan gitu. Ya itu tadi, kalau kita cuman lempeng-lempeng aja begitu, berkarya kayak misalkan bawain cover misalkan ya Pi ya, bener nggak? Lagunya orang aku bawain, pasti orang udah ngeh, karena kan udah pernah dibawain si A, si B, si C. Kalau kita melahirkan sesuatu yang baru itu kan harus dikenalkan itu tadi. Ini lagunya siapa, ini lagu tentang apa, dan cara mengenalkanku ke masyarakat dengan cara seperti itu. Karena kita tahu karakter netizen di Indonesia. Aku sudah pernah mengalami bikin single lagu baru, tapi langsung kuriliskan. Belum. Walaupun sebagus apapun suaranya, walaupun sehebat apa talent kita, nggak akan dilihat. Tapi giliran ada huru hara, pasti akan dilihat. Bener nggak Pi? Dan aku tuh orangnya idealis. Ya, aku tuh idealis. Aku tuh sebenarnya nggak mau bikin settingan-settingan tentang seperti ini ya. Aku nggak mau sensasi lah, aku nggak mau bikin sensasi seperti ini. Dulunya seperti itu Mbak, karena aku idealis banget, nggak mau aku hidup itu di drama-drama begitu. Tetapi kalau peminat dari pasar memang sukanya suguhan yang seperti ini, ya memang begitu kan, pasarnya disuguhin seperti ini langsung rame, ya udah it's okay, aku menurunkan idealisku, oke lah aku terjun gitu. Jadi memang gini, biasanya itu guys, ketika kita bikin single atau setiap kita bikin single itu kita buat sinopsis atau alur cerita, tapi tanpa ada tanpa ada strategi khusus gitu loh. Jadi kita upload. Bener, strategi bener. Bagi kita itu porsi sebuah lagu atau video klip sudah cukup, sudah oke lah gitu. Tapi kan memang
zaman sekarang itu kita harus membuat suatu gebrakan gitu loh. Jadi yang ada di benakku pun selaku orang yang di belakang istriku itu memang nggak pernah nggak pernah cari sensasi, berkarya nothing tulus, berkarya nggak pernah. mau cover mau apa intinya berkarya tanpa menghiraukan aku pengen bikin sensasi yang kayak gini, aku pengen bikin gimmick yang kayak gini, nggak pernah. Bukan karakterku. Bukan karakter Bukan istriku karakterku juga. banget. Tapi di sisi lain aku sebagai orang yang di belakang layar pun memang itu dilakukan. Oke lah kalau cover kita buat apa sih bikin video klip kalau hanya cuma cover gitu kan. Toh ya memang untuk proses produksinya kan juga berbeda. Cover ibaratnya kita nyanyi pakai mic sendirian gini aja udah cukup. Tapi namanya single atau lagu sendiri itu memang harus ruhnya lagu itu harus Sampai ke benar-benar masyarakat. masuk ke ruhnya tersebut harus nyampe ke hati kita dan kita harus gimana caranya delivery ke kalian pendengar pun sampai. Dan itu tadi kalau cover selalu alhamdulillah penontonnya banyak sekali ya. Betul, karena memang Ada yang bilang gini soalnya, penyanyi nggak payu makanya bikin sensasi. Mohon maaf. Alhamdulillah kita selama berkarya di YouTube cuma bareng suami saya aja kita bawa lagu-lagu bisa didengar orang, view-nya bisa jutaan. Seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendengarkan. Kan bisa dikatakan laku ya Mbak ya. Terus belum lagi kalau ada yang di luar negeri juga bisa mendengarkan gitu. jadi ini bukan gini guys, bukan iki artis gak payu guys, sensasi ini bukan. Tapi emang gini, kita cari yang beda, kita bikin gebrakan yang belum pernah kita lakukan, gitulah intinya. Soalnya ya memang istriku lempeng-lempeng aja Mbak, nggak pernah bikin sensasi. Misal gini ya, misal sesama penyanyi nih, usil lah, kan pasti ada aja ya. Ada. Misal yang iri, yang ada aja. Cuma emang karakter istriku kono-kono gitu, sakarepmu ibaratnya. Yang penting aku fokus berkarya gitu loh Mbak. Dan saya tahu juga karena DM-nya itu yang DM kan banyak yang menjatuhkan ternyata kan meski sesama teman gitu loh. Itu ternyata kayak gini. Itu ibroh bahasanya, itu hikmah. Jadi hikmahnya kejadian ini kita tahu mana orang yang fake, mana orang yang real respect Mbak ke Najib kita juga gitu. mengalami juga. Iya, saya juga mengalami. Oke, jadi tahu ya dengan kejadian ini mana orang yang benar-benar support kita dan mana yang enggak. Di depan kita baik, ternyata di belakang kita musuh kan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ini kita tetap- tenang, belum aku bahas yang yang menyakitiku. Ya, jadi kalau ada yang bilang ini Mbak Najib dikambing hitamkan, sebenarnya ini juga jadi kambing hitam kan. Tapi kan karena ide dia sendiri, ya kan. Seluruh masyarakat menghujatmu, ini karena idemu sendiri. Terus sekarang gimana? Jadi emang aku kan bilang emang aku mikir matang-matang misal ini terjadi ini, tapi aku emang goalsnya itu Mbak ya sebenarnya adalah bukan untuk bukan untuk sesuatu yang dipertegas, tapi hanya untuk membuat kalian penasaran. Ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Ini real apa enggak? Ini real atau settingan? Karena ada dua versi. Ada dua versi dari netizen atau masyarakat yang memantau kejadian ini. Dua versinya itu ada yang berpikir secara kritis, dia pakai logikanya, dan ada juga yang berpikir dan ada juga yang versi emosional, dia memakai hatinya gitu loh. Orang yang berpikir secara kritis dia pakai logika. Termasuk orang yang bilang settingan koridor. Itu orang yang kritis beneran. Karena mereka bisa menganalisa gitu bahwa ini itu sebuah settingan. Dan itu justru pintar. Justru yang bilang seperti itu berarti kalian memang analisa kalian memang betul, maksudnya kalian pakai logika. Jadi mindset dan pola pikirnya kan beda-beda setiap orang. ketika kalian ada yang ngomong pengaturan, settingan, DM saya ya, aku aja ke Surabaya 2 hari. jangan bawa baju ganti. Itu sebenarnya gimana? Awalnya itu real, dia aku
suruh ini loh Mbak, komunikasi sendiri loh. Masa iya, Dia Mbak? lempar ke aku, kamu aja loh, kamu loh. Lah kamu yang bikin ide, ya kamu lah yang maju, tak gituin. Terus Mbak Dona itu kan WA saya nih ya, Mbak Dona WA saya. Mbak, ayo Mbak DM suamiku. Hah? Kan aku jadi orang tuh kalau ini ya, mohon maaf. Kalau nggak di DM duluan itu aku Ya iyalah Robert. seorang wanita, harga diri. Ini malah istrinya yang nyuruh komunikasi lagi Mbak DM suamiku Mbak. DM gimana Mbak? Suaminya Mbak Dona aja yang DM aku duluan guys. Apa namanya? Terus aku juga mau memulai itu, aku apa namanya? pakai wo. Iya. Halo Mbak. Meskipun ini settingan kan ini ya apa? Bener-bener guys. Sungkan atau gimana gitu. bener. Dan tahu nggak aku pertama kali ngechat apa Mbak? Ingat nggak? Halo cantik apa? Enggak, yang apa pertama kali apa aku? Ingat nggak? Apa ya? Mas, nggak inget aku. Mules. Mbak aku mules gitu. Ya. Ingat nggak? Mbak aku mules soalnya bingung. Ini mau dimulai. Saksinya kameramen ini. Val, aku kudu ngechat wong wedok. Di sisi lain aku nggak pernah ganjen guys. Dia curhat ke karyawannya. Nah, ke kamu juga kan. Aku kudu piye iki, ra iso ngawali aku Orang ora dia tau yang ganjen. bikin ide, yang aku nggak mau tanggung jawab lah. Kamu yang harus maju. Tadinya itu tak suruh gini. Wes kamu sih ngechat. Kan IG ku kan nyantol di HP-nya. Iya. Udah kamu aja. Wes to aku tak fokus ngedit aja, ngedit Kalau lainnya. aku yang ngechat, nggak akan bisa natural. Tapi tak pikir itu guys, malah Mbak Dona yang ngechat aku. No, Jadi aku- untuk sebuah karya aku maunya yang itu pun totalitas. sebenarnya aku cari natural itu. Aku lihat-lihat di TikTok. Oh, chat selingkuh. Oh. Aku lihat di chat selingkuh. Awalnya itu cowok bajul itu kayak apa? Lagi ngechat cewek. Akhirnya itu ada kata cantik. Halo cantik. Halo gini. Iya memang sih sulit juga sih karena ya masya Allah tabarakallah kok awali begitu ya. Aku nggak mau dibilang mbak nggak takut ain dan sebagainya amit-amit jangan baik naudzubillah dalik jangan sampai. Aku tahu karakter suamiku. Kalau nongkrong pun mbak nggak pernah sendirian, harus selalu rame-rame. Aku, anak-anak, tim, orang tuaku selalu kita bawa. Keluar sendirian nggak pernah. Paling keluar sendiri nganter anak sekolah. Ngurusin anak di rumah. Kita kan ada 2 anak. Iya. Yang anak pertama itu papinya yang ngurusin, anak kedua aku yang ngurusin. Nggak mau lah. Kita kerjanya waktu kan bareng-bareng. Masa iya ngurusin anak sendirian? Bareng-bareng No. sopo? Ya bareng kamu. Oh, aku bareng-bareng ngake. Walid. Jadi emang gini ya, apa kalau dibilang kan banyak juga nih, kita langsung bahas nyambung-nyambung ke komen aja nih. Ada yang bilang, wah itu sampai aku 2 hari nggak besok mangan enak loh mbak. Silo Kamu komen. dibilang stroke. Aku ini tidur malamku terganggu juga. Terganggunya tuh karena seru juga kan ya mbak. Seru banget. Seru. Padahal dia yang Kono seru aku mulus. Indonesia. Jadi kejadian viral kan ya, video yang pertama kali dihujat, maksudnya yang terutama dihujat itu kan aku sama Mbak Nojeb kan pasti. Mbak Nojeb di sisi lain masih ada versi orang yang ngebela, paham nggak Mbak? Ngebelanya maksudnya, wah lakinya duluan yang ngechat iya, kan bener. gitu ya. Bener, guys. Tapi aku belas ada yang ngebela anjir. Tersangka utama. Jadi memang tersangka harusnya itu. Bajingan sekali. Harusnya yang dihujat itu bojomu. Harusnya yang diprok tuh Yang diprok itu suaminya. suami kan gitu ya. Kalau di versi sampean kan pasti apa namanya? Ancen wong lanangnya sing itu kan ada pembelaan kayak gitu kan. Tapi kalau ke aku full kebencian dari kalian guys. Ada yang doain stroke, Pahalanya bong. Pahalanya banyak. Aku Pahalanya banyak. Aku itu gini ya. Ini kayak makan buah si malakama. Kenapa? Kayak bumerang gitu loh. Aku yang bikin ide, aku yang bikin apa namanya ide seperti ini. Image-mu yang hancur juga. Citra aku ele. Brandingnya jadi buruk sekali dia. Terus ketika video viral kan ya di Facebook, di Instagram, di TikTok viral, cuma di take down ya. Di take down. Gara-gara nggak di blur jadi ya? kenapa ada banyak yang komen mbak? Di TikTok
kenapa ini kok di blur kan gitu. Sebelumnya aku lebih dulu tuh uploadnya di TikTok. TikTok, bener. Dan view-nya Masya Allah luar biasa sekali. Udah mau sejuta ya dalam Ya, udah mau beberapa sejuta. jam. Tapi di take down karena ya itu tadi ada Pelanggaran lah, pelanggaran. Kalau Kode viral etiknya harus memang di blur. Terus kata-kata yang kurang bagus harus di sensor gitu. Makanya aku upload ulang yang itu. Memang kan goals kita kan dengan kejadian ini kan biar orang-orang itu menerka-nerka, berprasangka gitu loh. Dan pastinya objek utama di istriku yang mengalami itu full dengan empati lah. Banyak orang yang kasihan gini-gini. Emang kalian luar biasa membela istri sah gitu loh. Dan gini, aku juga mau ucapkan matur suwun, terima kasih banyak buat teman-teman sosial media, baik itu di YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, semuanya yang membelaku dan berempati denganku. Aku berterima kasih banyak supportnya dan mohon maaf mungkin kalau mengecewakan. Oh ternyata settingan lagu atau gimana? Bukan, karena ini memang caraku untuk memperkenalkan karyaku ke kalian gitu loh. Dengan cara iya, karena karya baru Mbak. Gebrakan lah, gebrakan. Kalau zaman dulu mungkin zaman VCD, kaset-kaset gitu kan bisa diperjualbelikan, didistribusikan, bisa dijemput bola lah ibaratnya, bisa dibeli orang begitu. Kalau zaman sekarang kan zamannya digital, sosial media, kita harus bisa Kita harus kreatif untuk mempromosikan karya. kreatif dan juga ini loh, terbiasa tuh apa sih? Gimana? Terbiasa apa? Harus biasa, harus apa sih? Apa sih Ancok, maksudnya? harus membiasakan. Ancok. Aduh, apa sih? Apa toh? Udah cepetan apa? Aduh. Harus membiasakan apa? Aku nggak tahu maksud kamu mau kemana arahnya. Apa sih? Angele. Tapi Apa sih? Beradaptasi. Oh alah. astagfirullah. Ya, Angele. Kita harus beradaptasi dengan hal seperti ini gitu loh. Karena kan kalau dulu ya kita di zamannya kaset VCD kita beli bisa dimanapun ya Mbak ya. Mungkin zaman kita masih kecil ya Mbak ya. Kalau sekarang kan namanya berkarya, apalagi musik, nggak ada VCD. Ada pun ibaratnya kan jarang orang beli itu. Sekarang kan kita berkarya itu di sosial media, terutama di YouTube gitu loh. Cara kita memperkenalkan ya dengan seperti ini gitu loh. Isi lagunya seperti ini gitu loh. Jadi mohon maaf, terima kasih yang sudah mensupport saya dan alhamdulillah keluarga kecil kami baik-baik saja. Ini hanya sekedar karya. Semoga karyaku juga bisa kalian nikmatin dan diterima seluruh elemen masyarakat gitu. Bisa buat karaoke juga menghibur hati kalian. Nanti ada karaoke-nya kan ya Pi ya? Tapi gimana caranya citraku balik guys? Balikin sendiri ya Mbak ya. Balikin sendiri loh guys. Tanggung jawab Citra dia, kita Pi. bagaimana balik ya Mbak ya? Berdua. Aku terlalu banyak guys. Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi gini Mbak, aku salut sama jenengan. Salutnya itu ternyata seorang nona Jepang ya, orangnya tuh profesional. Nggak banyak babi bu bebo. Kita ibaratnya diajak untuk bekerja sama itu bagus ya Pi ya, profesional sekali. Terus kita juga puas atas kerjasama dengan Mbak Najwa. Terima Matur kasih, Mbak suwun Dona. sudah dibantu karyaku. Dan nomor utama yang pertama itu mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal jadi banyak asumsi negatif, jadi jadi bahan rujakan netizen kayak gitu memang. Tapi mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini kalian juga bisa menilai bahwa ini adalah sebuah skenario saja. Pertunjukan seni. Betul. Ya, tolong dilihatnya dari situ, pertunjukan seni. Karena kita harus seniman. Betul. Nanti kita sepil video-video yang viral itu prosesnya itu seperti apa, kita sepil semua. Memang ini full Kita produksi sendiri. betul. Ya Kita kan? swadaya semuanya sendiri, Produksi sendiri. mempromosikan sendiri dengan cara yang seperti ini pun memang sekreatif mungkin ide-ide kita sendiri gitu loh. Jadi kayak kemarin kejadian-kejadian yang berasumsi bahwa Mbak Nojib itu seperti ini sebenarnya gatalan silitnya rembes ke puyuh. itu sebenarnya kenapa sih kok bisa basah itu? Itu tuh di acting yang belakang di syutingnya itu guys, apa namanya?
Oh, yang pasanganku tadi yang namanya Mateo tadi itu tuh barusan diguyur sama Mbak Dona. Siram mukanya. Oh iya benar. Aku aja lupa loh itu. Terus kena aku guys, kena bangku ya, kena kursi, tak dudukin, mari ngono. Ada yang itu habis dari toilet, itu habis cebok katanya. Ada Itu yang bilang, habis gini sama ini si ganteng ya kan. Ada yang kayak gitu juga guys ya. Kurang ajar. Apa ya mungkin Orang istrinya setelan preman mungkin wani be. Ngepang wani dah. Wanku saya kenceng gak kayak ketapel. Ketapel ini Bu. Amit-amit. Oh iya, tadi kan aku lagi cerita 2 hari nggak bisa makan dong. Oh iya. Aku 2 hari tuh nggak enak makan, guys. Teman-teman semua. Gara-gara apa? Lihat komentar kalian. Dia aku sumpah. Jadi emang terbawa suasana akhirnya. Beneran ini beneran apa ya? Jadi kita lah, intinya kita sebagai talent ya. Padahal memang saya itu bukan talentnya, tapi saya memang anggaplah saya direkturnya lah intinya di video klip ini. Semuanya itu memang benar-benar apa ya, ngebadanin gitu, apa ya bahasa Jawanya apa ya? Ngawai gitu. Maksudnya emang energi di lagu ini benar-benar masuk lah gitu loh. Baik dari segi actingnya. Kalau aku menilai baik dari segi after kita bikin video klip kayak apa namanya skenario ini bener-bener apa ya bener-bener kejadian seperti ini tuh masuk ke kenyataan gitu loh. Contoh nih misal gini. Kenyataan gimana? Contoh ini kayak energinya tuh masuk kayak misal gini, kamu sebagai orang yang tersakiti. Otomatis banyak yang membela. Itu apa kita ambil poin positifnya. Otomatis orang yang tersakiti ada yang membela. Di sisi lain ada 2 versi juga. Ada yang pro, ibaratnya istri sah, apa namanya? Ada yang pro ke istri sah. Toh ada yang komennya julid juga. Misal, salahmu bojone nggak dijaga. Nah itu emang itu bukan settingan kalau komentar dari kalian itu guys. Emang itu natural dari respon kalian gitu. Ada yang dan natural dari mindset dan pola pikir kalian. Betul, ada yang ibaratnya respect, ada yang menyalahkan. Emang itu kenyataannya sebagai seorang istri yang disakiti itu pasti mendapatkan empati atau tanggapan dari berbagai elemen itu emang seperti itu. Kamu merasakan itu kan? Nah, di sisi lain Mbak Nojok karakternya sebagai apa namanya yang antagonisnya lah, sebagai pelakor. Pelakor pun sama kan? Ada 2 versi, ada yang habis-habisan, ngerujak lah. Edoan kayak ngene gitu. Ada juga yang membela gitu loh. Iya. Benar, ada yang membela, ada yang empati juga. Di sisi lain loh, duduk salahmu tok, bukan salahmu aja. Di sisi lain, harusnya itu bukan aku yang mengalami ya, tapi karena aku sebagai direkturnya, akhirnya memang ini konsekuensiku. Aku pun akhirnya energinya dapat, sampai aku nggak bisa mangan. Sumpah, aku lagi makan Mbak, nanti tak sepil videonya. Makanku sepiring yang sejam ada. Itu liatin komen-komen. Lihat komen bukan karena asik lihat komen nggak enak Nelangso dia, ya ampun. Dia di rumah ibaratnya apa totalitas nyupot aku gitu, karyaku, terus ngurus anak-anak juga, dirujak sama netizen, ujang kebangetan, lu kurang apa, bini lu begini begitu, pinter berkarya bla 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 bla, dia dirujak. Tak dungakne setruk bompo kowe. Wis raine kaya ketek, raine kaya celeng. Astagfirullahaladzim, kerasakti segala gitu ya. Kerasakti wah pokoknya. La ilallah ya Rabbi. Jadi gini Mbak, aku itu gini, apa namanya? Kenapa aku nelongsonya itu? Oh ya. Ternyata memang menjadi sosok orang yang bajingan itu memang konsekuensinya kita dibenci orang gitu loh. Jadi aku tuh seakan-akan aku itu orang yang bejat gitu. Jadi aku masuk ke situ, yo akeh sing ngerujak, akeh sing banyak yang ngehujat. Oh gini ya rasanya. Tapi aku dapat gitu di hatiku Mbak, sampai aku itu nggak enak makan gitu. Aku lagi ngedit itu ya, penasaran lihat komen. Raimu kayak celeng, kayak empol aja. Dan ibaratnya gini Mbak. Iya
kalau memang bener aku itu orangnya kayak gitu ibaratnya. Ketika aku dihujat seperti itu, oke lah aku fine terima. Soalnya rata-rata orang yang bajingan bodo amat. Bener gak sih? Ibaratnya cowok yang bener-bener bajingan, main cewek, main apa gitu ibaratnya. Dia kan mentalnya udah harus kuat gitu loh. Mau ketahuan sama istrinya, mau dia nggak ketahuan, dia udah punya mental baja. Di sisi lain, aku sih mbak di rumah mbak, mau aku ngedit atau kerja sampai subuh. Iya. Aku jam 7 atau jam 8 udah bangun. Oh. Itu harus apa? Nyuapin anak Prabu. Anak Pertama, ngemandiin, pakai baju seragam, berangkat sekolah antar, pulang ngedit lagi, jemput anak, sarapan sampai tidur. Intinya ngurusin yang Prabu ya. Bapak-bapak yang Nah, yang benar-benar bapak-bapak gitu. Aku setiap Jumat ya muazin kayak gitu khutbah di masjid. Serius loh, Mbak. iya ya guys, dia curhatnya seperti itu. Aku tuh khotbah di masjid. Aku sampai izin oleh Jumatan. Tiba-tiba dapat komen seperti ini loh. Gimana ya, lulusan pondok guys ibaratnya. Meskipun memang masa remaja pernah nakal, pernah ya selayaknya gimana lah cowok lah gitu. Cuma setelah nikah, apalagi udah punya anak, udah boro-boro nongkrong. Bener kali istriku Mbak, aku nggak pernah yang nongkrong sendirian gitu ya, nggak pernah. Jadi aku mikirnya gini ya, ke misal bocah-bocah masih muda-muda misal atau teman-teman yang lain, Mas ayo ngopi ke warung kopi gini. Nggak pernah. Nggak pernah aku, nggak pernah dan nggak mau. Buat apa sih gitu kan? Karena satu ya unfaedah lah, nggak ada faedah, dan karena yang dibahas itu ya bukan tentang apa ya. Sekarang Hal yang produktif, hal yang bukan hal produktif yang gitu loh. Paling kita, bukan cuma suamiku aja, kita paling menghindari hal-hal yang unfaedah. Bener. Pola pikir kita, mindset kita untuk menjalani hidup tuh hal-hal yang produktif. Itu aja. Jadi jangankan jangankan yang benar-benar ngechat cewek, ngechat Mbak Nojab, jangankan kayak gitu guys. Dia nggak ada follow. Iya. Aku follow Mbak Nojab itu yang mana ini? Aku tanya tuh akunnya yang mana sih Nojab? Nanya aku. Yang ini, aku kirim linknya. Karena gini Mbak, jangankan aku mau selingkuh atau mau gimana, jangankan aku mau selingkuh guys, Instagramku, TikTokku, emailku semua nyantol di HP pojok. Terus, lek umpama enggak piye? Ya embo. Enggak. Amit-amit. Enggak. Ayo, tampuk lah. Maksudnya gini, jangankan karena aku gak mikir sing. Pikiranku ya kerja buat bener. anak bojo kan gitulah intinya. Bukan yang mau udah wes hatam gitulah, harus dibilang nakal itu bukan, udah wayai lah gitu. Masa muda kita sudah terlewati. Terus di sisi lain, ini aku cerita sedikit ya. Aku tuh nggak pernah keluar rumah itu sendirian gitu loh. Jadi misal gini, aku mau kameramenku itu, videograferku, Mas Rafli itu rumahnya Podorejo sana Mbak. Oh iya. Arah Dekat rumah sampean kan, rumahnya itu sana. Jadi ketika abis syuting, kalau dia nggak bisa ke sini, aku ke tempatnya untuk backup video. Oh gitu. Aku mau backup sendirian aja, ngintil loh Mbak. Harus dong, iya nggak guys? Iya dong, wow ya Mbak ya. Ibaratnya, aku tak nge-backup dulu ya. Aku tak nge-backup data dulu ya. Iya. Aku tak berangkat, karep kowe motoran. Mus. Iya. Aku yang malasnya itu apa? Dadak maca aku wis ngenteni 2 jam. Teko kono jagongan gak iso ngerokok, soalnya kan anak-anak masih ikut. Ibaratnya mau ngerokok malah karo gendongi anak, ibaratnya. Nggak jadi ngerokok. Ya gitu. Terus ada lagi kejadian gini, aku ada kerjaan. Terus aku di sisi lain mau beli alat-alat kayak kamera dan lain-lain ke Surabaya. Anak-anaknya lagi badannya itu lagi demam gitu loh. Baru sembuh dari sakit gitu ya. Tadinya itu aku mau belanja itu, istriku mau ikut bareng-bareng sambil healing lah gitu lah. Surabaya. Wes aku aja lah. Kasihan anak-anak gitu loh. Kasihan anak-anak baru sembuh kan gitu toh. Terus aku aja. Dan aku keluar nggak bawa mobil. Ngebis aku itu. Keluar tuh ngebis, tapi emang akunya yang pengen, karena malamnya itu kan begadang tuh. Aku nggak pengen. Sebenarnya banyak kayak anak-anak, ayo Mas tak setiri kayak gitu, tapi nggak mau lah, aku nggak pengen. Terus aku tak ngebis, saya turun ngebis penak kan gitu ya. Udahlah berangkat ngebis. Berangkat pagi setelah nganter Prabu sekolah,
Itu pun yang nganter ayah ke halte, ya antar aku ke halte, berangkat. Pokoknya targetku sebelum maghrib aku Ya udah udah di selesai, rumah. udah selesai. Udah selesai belanja. Udah selesai belanja kan yang dibelanjain banyak pindah Surabaya Timur gini. Jam 5 aku udah selesai, Mbak. Karena aku orangnya disiplin, Mbak. Iya. Aku orangnya disiplin. Jadi ketika aku punya target jam sekian selesai ya harus selesai. Ya kerjaan jam sekian deadline-ku mesti tepat waktu gitu. Jam 5 aku udah selesai. Akhirnya nelpon saudara yang di Surabaya di Sidoarjo. Putra namanya Put, antar AA ke Bungurasi ke apa? Terminal. Loh, sampai di Surabaya. Iya, antar ke ini ya. Bawa mobil, nggak usah naik motor aja gitu. Ya udah siap nggak wes perjalanan. Nah, kok ini video call lagi nyetir kalau nyusuin anak 2 gitu. Tak lihat kok Dito Nengdi. Ini mau keluar tol Waru jadi disusul aku, Mbak. jadi aku mau pulang bayanganku ya. Terus iki dari pagi aku kan muter-muter ngegojek. Ngegojek naik motor aku. Iya. Naik Gojek. Muter-muter cari apa aku kan ambil cepetnya kan, cari peralatan yang dibutuhkan, udah dapat. Sat-set lah. Sat-set. Pikirnya wes kesel tinggal tidur di bis. Pikirannya gitu. Ini nyusul, akhirnya si ngemong bocah mulai nyetir, waduh double. Jadi makanya aku nggak ada sehari aja udah disusul, Mbak. Iya, karena takutnya itu Gimana, dua Mbak Doja? hari itu loh. Nanti kamu dosa bablas. Jaco dia. Ya kan? Bukan begitu ganteng. Nganting, oke. Bukan begitu ganteng. Tapi di sisi lain aku ngechat gitu, Mbak ya. Aku bikin sesuatu chat itu Iya. supaya enak diingat dan bisa melekat gitu. Tapi emang dapat kan ya? Dapet. Aku di DM banyak orang sama Mas. lihat di komentar deh. Mas, ajak aku healing dong ke Surabaya 2 hari. Aku nggak bawa ganti baju kok. Aku Mau dong dihanting. mau dong dibelanjain gitu. Terus aku jawab DM-nya ini si ganteng ini, aku yuk sambil Bingung. gini. Hah? Segimana ini? Bingung toh, A. Tapi pinter, pancingannya pinter. Pro dia, profesional kita udah dia. ini. Kong kali kong. Tapi di sisi lain, Mbak, nggak cuma kong kali kong, aku riset loh, Mbak. Tuh mangsane loh, nggak aku sing langsung moro-moro ayo ke Surabaya 2 hari, ayo. Tapi aku riset gimana caranya para lelaki hidung belang itu ngajak cewek gitu loh. Dan oh kayak gini ya gitu. Tapi yang bikin gongnya itu kan yang 2 hari nggak usah bawa baju. Sumpah itu, wow. Anjay, ada. Anak tenan apa enggak kira-kira? Tapi nggak tahu ya, aku tiba-tiba gitu karena emang apa namanya, pikiranku itu memang bikin sesuatu yang supaya bisa melekat gitu. Akhirnya kan Melekat ke masyarakat. Ah. Dah, tuh. Dan Itu itu namanya melekat kreatif beneran. itu. Tapi apa? Ini serius guys ya. Kemarin aku ke Alfa, mau ambil uang. Terus? Ke Alfa. Ada ibu-ibu itu sindir-sindiran di kasir, Mbak. Oh iya? No. Oh. Awalnya aku merhatiin, aku padahal udah pakai masker. Jadi kan beberapa hari aku nggak mau keluar toh, takut. Soalnya kan di lingkungan sini udah tahu semua. Ya sama, aku juga nggak mau ke pasar. Ya Allah. Di pasar aku udah bilang sama Mbak Ya Dona. Allah. Di pasar itu udah viral banget. Full ya. Full. Pasar mana, Mbak? Pasar mana? Sumber Gempol. Sumber Gempol menyala. Sumpah. Apa apa VS Boro. Iya, karena maknya yang menjagain Andrew itu bilang, itu Andrew itu? Ya. Andrew itu siapanya, Mbak? Andrew itu anak aku, guys. Nah, itu namanya. Oh, panggilannya Andrew. Iya, kan udah tahu Aku kan mah nama Andre. Heeh. Itu bilang, wah ini geger gempar. Bilang apa lo? Itu nang pasar gempar apa mak? Iki awakmu dilabrak iki jambak iki sampai di persidangan ini. Waduh ya Allah, terus aku mau belanja itu loh guys. Aku sudah berani, aku tuh anaknya Mae. Aku beli ini aku sudah Masya berani. Allah. Terima kasih banyak. Aku malah mengalami Mbak di Alfa Gendingan. Di Gendingan apa di Tanon pokoknya ya. Ngerasani, rasan tapi bauan tersuaranya gitu loh, Mbak. Ngerasani tapi banter Sengaja. Wah, nang ra bersyukur jadi wes wedoke ayu, pinter nyambut gawe. Kemalam Astagfirullahaladzim. sopo
lo enek lo wong lanang. Iya lek bagus ngeraine koyo. Bener kono. Akhirnya koyo tempe genjos koyo ngono. Aku menang. Mas bayar wes ngali aku ngebut aku. La ilaha illallah. Tapi emang bener adanya. bener, tapi emang apa ya? Berarti emang melekat gitu loh, apa bener, namanya melekat. Jadi nggak heran kayak banyak sinetron yang jadi netizen itu bener-bener ngebenci si aktornya atau si aktrisnya. Emang bener-bener apa ya namanya? Berarti ketika itu terjadi, delivery kita itu sampai ke masyarakat. itu asumsi yang seperti itu memang itu yang goals yang kita tuju. Kita itu bukan menjelaskan rumah tangga kita seperti ini, tapi memang kita itu membuat mereka yang di rumah menyaksikan fenomena ini menerka-nerka. Makanya videonya kan tak naik turun kan, Mbak. Maksudnya gini, kayak video lagi di parkiran, yang lagi di parkiran itu udah mulai berasumsi yang emosional dan kritis, menduga-duga ini settingan dan enggak. Akhirnya ada spontan lagi, tak buat chat-chatan seperti itu, dengan chat-chatan yang meyakinkan bahwa wong lanangnya itu wah ini settingan tenan, ini kejadiannya ini real, ini bukan settingan. Sampai akhirnya orang yang bilang settingan, oh ya Mbak tak kira settingan, ternyata tenanan. Nah, setelah itu jangan sampai itu terhanyut bahwa itu beneran gitu. Akhirnya dibuat lagi yang jambak-jambaan. Oh iya iki itu settingan, dinaik turunkan. Setelah itu kita buat lagi yang audio jotosan. Jadi nanti aku sepil guys proses. Kok bisa ya kayak gitu ya? Jadi tanganku itu Mbak. Salib. Jadi Salim sutradara. Jadi tanganku itu Mbak sampai merah semua. Karena aku ngetek suara audio mukul. Kan ada suara plak itu gitu. bener. Itu dia yang bikin. Kita kan kemarin cuma bikin suaranya aja. Gini. Kita bikinnya di studio sini juga. Jadi ketika sampai kan rekod nih berdua nih. Sama tadi yang rekod juga ada yang cowok, ada kameramen kita, sama sampai Mbak Lasri, Mbak Jennifer, asisten rumah tangga kita tak suruh ikut meramaikan audio. Di sisi lain kan yang kurangnya itu adegan ngantemi. Suara nampar, suara mukul. Sebenarnya aku cari sound effect. Sound effect yang pukul-pukulan begitu. Baik itu ternyata di software ataupun di apa namanya di YouTube. Sound effect itu lucu. Jedas, jedas, Sampai kan gitu. Sampai ada suara plak, kayak gitu. Suaranya kan lucu-lucu kan. Gak ada yang adegan beneran apa namanya? Ada sih adegan kayak yang viral-viral yang mukul beneran. Tapi kan audio sekitarnya kan beda. Akhirnya aku sampai merah-merah semua, Mbak. Jadi kalian kalau mau dengar suara yang mukul-mukul itu kayak gini. gimana ini? Nggak ada kain tuh, Pak. Jadi ini pakai kain gini. Nah, ini nanti suaranya jelas. Sutradara kita tuh effort. Gat. Gitu. Terus ketika nampar aku berulang-ulang, Mbak. Nampar itu kalau gini kayak kan beda suaranya ya. Ini suara nampar dia cari. Nah, kan udah wah ini wes dapat. Nah, dapat. Tapi kalau tampar aja nggak ada rusuhnya, nggak seru. Menjenius dia. Akhirnya apa? Meja tak geser-geser, kruk. Nah itu termasuk biar kesan naturalnya itu dapat. Awalnya itu mau video kalian atau mau video hitam tapi kayaknya kurang natural. Akhirnya tak kasih apa? Video bokeh dari aku video asbak, Mbak. Asbak, fokusnya tak hilangin ini jadi kayak orang yang sembunyi-sembunyi mereka. Jadi emang itu tak buat seperti itu biar kesan naturalnya itu ada. Dan di situ emang memunculkan supaya supaya asumsinya itu balik lagi. Oh, ini tenanan. Ada yang wah ini beneran gitu. Oh, ini beneran. Oh, aku puas pelakor diantemi gini karena kebanyakan dari kalian memang kan nggak mungkin melakukan kekerasan gitu loh. Ada yang nggak bisa melakukan kekerasan, ada yang karena mentalnya nggak berani, ada yang takut karena urusan hukum. Ada juga yang mereka ketika disakiti sama pelakor atau suaminya itu ada yang cuma pasrah-pasrah aja gitu loh. Tapi memang ini versi yang wah iki loh, kenapa kok
Mbak, kok nggak takut? Ini udah kekerasan, ini udah pasal. Kenapa kok ini dilakukan? Karena memang ini bukan kenyataan, ini itu tragedi di video klip lagu ini gitu loh guys. Bukan yang karena kalau memang kita main hakim sendiri atau sebenarnya memang itu kita Pastilah. sudah tahu itu sudah Kena pasal lah. intinya Bagaimana Ibu mantan Bayangkari? Pengacaranya tidak ada. gitu. Gimana Mbak? Katanya banyak yang hubungi pengacara. Iya, mohon izin ya Bapak Ibu, pengacara-pengacara itu banyak banget yang DM, Mbak apa perlu kita bantu Mbak? Terus aku bilang, doain aja Mas, doain aja Bu Mbak, kayak gitu. Jadi untuk pengacara-pengacara itu halu. Teman-teman yang ibaratnya mau membantu kita juga pastinya banyak ya. banget yang Terima kasih loh perhatiannya ya kan? Ya terima kasih banyak follower aku yang udah pada support terus membantu juga Mbak, sabar ini ujian. Terus yang salah itu yang laki Mbak, kenapa yang lakinya tuh genit kayak gitu. Terus ada bilang yang kamu itu lonte pelakor LC ya itu saya maafkan juga tetap. Begitu juga buat kalian yang hujat saya. Astagfirullahaladzim. Aslinya gini, apa namanya? Aku itu apa ya? Nelongso, sedih gitu loh guys. Kalian hujat seperti itu, sedih. Kata-kata kalian tuh bener-bener luar biasa, nyampe ke hati. Bener. Bener nyampe Berarti ke hati. yang apa yang dikatakan netizen The power of netizen. Itu memang iya. bener emang ada guys. Kita bisa dibuat melambung setinggi mungkin oleh netizen, kita bisa dibuat sejatuh mungkin oleh Iya netizen. benar sekali. Gitu. Dan kesuksesan apapun bagi saya bukan hanya netizen aja ya. Kita mau menggapai sesuatu sukses tuh tidak akan pernah bisa kita terbang sendirian. Benar. Kita pasti membutuhkan orang lain, bener ya Pi ya. Itu tadi. Karena Terima kita kasih adalah banyak. makhluk sosial. Apa namanya? Tanpa kalian pun kita juga nggak bisa gitu loh. Karena yang nonton atau yang menyaksikan, viewers semua kan otomatis kalian semua pemirsa gitu. Benar. Jadi kita itu ibarat pagelaran itu kita seorang wayang gitu loh, ibaratnya kita yang menyuguhkan suatu pertunjukan seni gitu, kayak mau baik itu teater, baik itu musik, baik itu drama musikal dan lain-lain, baik itu stand up comedy atau apa, nggak ada penonton kita juga nggak bisa hidup. Betul. Karena tujuan sebuah pertunjukan atau seni itu untuk menghibur penonton gitu, menghibur kalian yang sedang menyaksikan di rumah. Terus dibalik kejadian ini Mbak Nojep ya, yaitu tadi hikmahnya kita jadi tahu mana orang-orang yang benar-benar support jenengan, mana orang-orang yang benar-benar support saya dan suami. Ada yang begini juga, hore gitu, ternyata lu sama kayak gue, lo dipikir gitu ada Iya benar. Ada juga yang mereka para lelaki lah, oh ternyata Ujang podo ya mbak aku kan gitu kan, ada juga. Lihat romantis kayak yuk sayang karo bojone. Yo aku ya sayang tenan lo guys. Nah kalian para netizen yang budiman ya, orang-orang di seluruh belahan dunia manapun, itulah kenapa DL memilih AA Ujang Nudian untuk dijadikan suami. Dan aku itu gini guys, ibaratnya Karena ya inilah beliau ini yang support saya, karir saya di sosial media semuanya, belakang layarnya dalangnya ya bojoku dewe mbak. Jadi kayak orang kan banyak yang nilai, di foto, di konten-konten kayak ya mesra katanya gitu. Oh apa namanya, viralnya gara-gara pengantin juga kan gitu ya. Jadi melekat lah ke kita itu, romantis lah apa. Dan ternyata gini, istri itu nggak akan bisa sukses tanpa ridho dan support suami. Betul, begitu juga begitu pula, suami nggak bisa sukses tanpa ridho dan doa dari istri ya kan mbak. Iya, betul. Ya Jadi kan- alhamdulillah aku bersyukur banget matur suwun ya. ini sami-sami aku juga. Jadi Berapa ronde sayangku? 3,5. Astagfirullahaladzim. Jadi apa namanya, memang ya banyak kan yang bilang romantis tapi aslinya koyo. Setiap orang yang berumah tangga mbak ya, Iya benar. namanya kita cekcok, berantem itu hal yang wajar. Cuma memang nauzubillah min dzalik lah sampai hal-hal seperti ini terjadi. Wajar. Cuma di sisi lain gini mbak, aku tukaran karo bojoku mbak ya. Dar. Aku keluar rumah. Aku pengen nenangin diri lah.
daripada terus-terusan di rumah malah pegel atau terjadi hal yang nggak diinginkan. Pasti semua terjadi dalam rumah Dalam tangga. rumah. Benar Dan, nggak, Mbak? dan kalian kalau pengen tahu ya, ketika aku keluar rumah, istriku itu punya ini, bojoke punya akses Mbak. Jadi iso ngelacak posisiku Posisi dia ada di mana aku tahu. Dan alhamdulillahnya Mbak, masya Allah tabarakallah ya kita ini aja belak-belakan tapi kan belak-belakan yang positif. Dia diemnya ada di mana? Di masjid. Masya Allah. Sumpah demi Allah, diemnya di masjid. Jadi ini orang ada di mana aku ya, alhamdulillah ada rekan lah yang bisa ku mintai tolong ini posisi orang ada di mana. Jadi orang siapapun yang mau amit-amit ya, yang buruk terhadapku itu terus kabur atau gimana, insya Allah mudah kok nyari aksesnya dia itu posisi ada di mana. Ya aku tahu dia posisinya ada di masjid lain kota, tapi di masjid agung lagi. Jadi aku Selalu gini, tujuannya di situ. biasanya gini Mbak, aku keluar ya, gue motor Mbak, nggak kemana-mana. Kadang gue gembol ake ben panik kan gitu. Tapi aku tahu pasti dia ngelacak, pasti tahu di mana aku. Cuma aku tujuanku itu bukan sing, mungkin banyak ya versi cowok, banyak juga kan temen yang curhat, ibaratnya ada yang larinya ke miras, ada yang larinya ke Cewek. ondolan atau apa. Tapi kalau aku dari dulu gini Mbak, ketika pusing ya apa, aku motoran kemana aja, langsung berhenti di masjid. Kenapa kok nggak di Masjid Tulungagung? Pernah Mbak, pengen nenangin diri kan banyak yang kenal pasti. Baik itu yang nggak sengaja, baik yang basa-basi pasti. Rumahnya mana sampai Tulungagung? Oh, cedek iki ya. Boro gitu ya gitu. Akhirnya kan kita nggak bisa nenangin diri gitu. Akhirnya aku paling dekat Kediri lah misal. Langsung tujuannya tuh Masjid Agung ibaratnya. Masjid Agung tuh cuma diem ngelamun aja gini. Sholat. Ibaratnya kelam. Udah aku misal bawa tas gitu ya. Tak kayak bantalan gitu. Terus azan lagi kan biasanya aku keluar itu ya misal misal pengen nenangin diri ya, misal keluar nih siang nih, pulang subuh Mbak, misal gitu ya. Tapi subuh itu aku selama subuh itu di masjid. Soalnya namanya kita lagi berantem gitu ya. Aku itu bukan kayak bojoku Mbak. Bojoku bah stres guys, bah loro, bah lagi kesel, mangane enak, aku gumun. Mangane akeh apa gak enak makan. Aku Mbak mau makan apa ya nggak? Ya aku memang di situ Mbak. Jadi hobiku selain nyanyi ya makan. Dan pelampiasan masalah itu makan. Makan. Aku pelampiasan ke stres itu ya. Makan. Dan aku kalau ada kejadian sesuatu yang nggak ngenain hati, aku makanku nggak enak Mbak. Asam lambungku naik, kayak gitu beneran. Tuh Mbak. Tapi orang-orang tuh bisa ya. Sampai kalau stres tuh nggak makan bisa. Kalau kita tuh, kamu juga gitu. lariku ke makan. Tos. Ya. Berarti sefrekuensi. Ya makanya kalian kan badannya stereo tuh. Loh, tapi stereo kan bukan yang gimana. Ya, kelas Kita kan berat tinggi lah kalau besar kata ya. kalian, kalau kalian bilang kelas berat stereo gitu. Emang posturnya kan tinggi besar semua. Tapi emang gitu Mbak, istrinya gue stres ya punya masalah kan makan enak tuh. Nah, aku itu gak enak makan Mbak, aku ya lihat baca komen. Sampai mama mertuaku tuh bilang seneng banget lihat aku. Soalnya aku tuh makannya apa aja doyan Mbak. Mau itu dari tradisional food, western, apalah semuanya aku doyan, nggak milih-milih. Emang Gitu. antara omnivora sama kanibal lah ya. Tukaran loh ya. Di masjid misal keluar sore gitu ya. Sampai subuh. Sampai ngerasa aku bener-bener tenang, akas pulang. Nah, Mungkin ada yang komen itu beneran itu di masjid. Aku pernah langsung cari GPS-nya, minta tolong temanku, tolong dilacak ini di mana posisi, dikirimin, langsung pernah aku samperin. Memang di situ, gitu. Aku pernah di mana? Nggak mungkin, soalnya kan HP dibawa, posisinya kan di situ. Uget Mbak langsung memang di situ. Ya wes lah pulang. Tidur. Bahkan aku sampai tahu semalaman di Masjid Cengku. Pandaan. Jadi tapi emang yang tak tuju itu gini ya, destinasi yang tak tuju itu masjid-masjid yang yang nyaman gitu, Mbak. Soalnya pernah aku Mbak
apa namanya tukaran. Aku neng masjid Ciri kira maling kotak amal demi Allah. Dari pacaran tuh begitu. Jadi ketika curhat guys, curhat rumah tangga ya kan. Tapi kan yang positif, Mbak. jadi aku ya emang pelariannya gitu Mbak. Jadi nenangin diri itu soalnya aku non alkohol sampai sekarang. Dari aku lahir sampai sekarang aku bener-bener non alkohol, nggak pernah tetes pun nggak pernah lah intinya gitu. Gimana guys nemu lagi kayak gini satu aja. Dulu nemu aku OLX kan. Apa di mana? Gara-gara kelengkeng. Oh, gara-gara kira nemu di OLX. Itu dia gitulah. Ya ini pawangku guys, nggak mungkin lah. Jadi yang ganti ya? dulunya raw atau terkesan liar ya Mbak ya. Itu memang aku. Semenjak aku nikah, mungkin emosionalku lebih menurun. Ya tahulah tanpa dijelasin bagaimana karakterku. Ya kayak gini, aku tuh orangnya kayak gini, barbar apa adanya gitu Mbak. Jadi emang karakter Apa? yang misu dar. Dia itu apa adanya diriku. Aku bilang ke suamiku, Pi, aku nggak mau apa ibaratnya kusuguhkan ke masyarakat itu, benar. Kusuguhkan ke masyarakat itu jaim-jaim atau apa. Aku maunya begini. Apa adanya diriku ya gini, tompon, sayangi, cintai, welas asihi aku ya dengan adanya aku yang seperti ini apa adanya tanpa dibuat-buat. Benar. Jadi yang aku suka misu-misu atau apa, ya memang karakternya begitu gitu loh Mbak. Aku nggak bisa apa ya berpura-pura gitu nggak iso. Nggak, soalnya aku kan karena bener asli Tulungagung Jawa Timur, tapi kan besar di Surabaya. Dulu sekolah SMA kan di Surabaya, jadi ya biasa lah. kata-kata cancok kayak gitu tuh udah biasa. Kita nyapa orangnya cancok kan dia kan gitu kan. Biasa. Jadi aku di rumah gitu ya, apa namanya kayak ngobrol misah misu, denger istriku, denger ayah tuh udah biasa gitu Mbak. Kayak bahkan aku pertama kesini yang belajar Tapi aku nggak pernah misuin ayahku. Enggak, maksudnya kayak sehari-hari ngobrol baku lah, bukan yang apa. Karena kita keluarga Kata akrab lah, kata woles akrab. lah, kita kan slow banget gitu loh, bukan yang Kaku. yang kaku lah gitu. Jadi emang apa namanya nggak ada yang dibuat-buat sih sebenarnya kayak ini justru ini yang dibilang settingan sih, apa enggak sih kalau dibilang settingan. Oh gitu ya? Nah, karena apa namanya karena Kita nggak apa-apa adanya diri kita. apa adanya di kita, tapi kita itu dalam konsep di video klip ini gitu. Cuma memang di video klip ini kita yang bawa peran, makanya kayak casting talent Mbak Noja, casting cocok nggak orang yang kayak gimana? Ada ibaratnya ceweknya cantik atau gimana, tapi nggak cocok ngerebut cewek orang kayak gitu. Meskipun banyak juga yang tampangnya alim, tiba ngegendak bojone wong kan banyak juga. Banyak Mbak. Cuma apa namanya? Ini memerankan peran antagonis, bukan memerankan peran yang munafik gitu loh. Itu kan kategori yang munafik, ibaratnya pakaiannya soleh atau ternyata ngambil cowok orang kan banyak juga gitu. Emang di tema lagu ini emang ceweknya barbar lah gitu. Barbar semua. Itu. Dan aku pengen tahu tentang Mbak Nojeb biar lebih dikenal masyarakat tuh sebenarnya tuh Mbak Nojeb tuh apa? Ini kan lagi jadi sorotan masyarakat juga gitu loh. Mbak, nama lengkapnya nggak mau disebut, Nona Jepang gitu aja. Iftahul Kusniah guys. Rekeningnya Soleh. Gimana ganteng rekeningnya? enggak, barangkali ada yang Jalan mau, bareng toh ganteng. barangkali ada yang mau isi saldonya gitu. Masya Allah. Kelahiran tahun berapa Mbak? Tahunnya 97. 97. Kamu? 97 juga. Aku? 95. Nah, gitu guys. Biar nggak salah paham guys. Jadi tadi kelahiran 1 Desember, iya bener ya? 1997. Iya. Kalau aku 3 Januari 1997. Ya kita sama lah ya, seusia lah ya. Seumuran. Sekarang statusnya apa Mbak? Biar lebih disayang tuh. Kenalan dulu dong. Statusnya single mom. Single mom, nggak apa-apa lah ya. Sudah punya ini? Sudah punya anak Baby? 1 ya, cowok. Semangat selalu. Semangat banget. Keren. Terima kasih banyak tadi ku sampaikan sudah dibantu berkarya. Profesinya. Profesinya untuk sekarang ibu rumah tangga guys. Tapi ya
mana yang menghasilkan uang, Sikat. sikat. Asalkan di jalur halal. Tos. Ini namanya profesional banget. Izin ya. Profesional banget. Karena apa? Ini udah pernah ada pengalaman sebelumnya jadi model video klip nggak, Mbak? Oh belum, ini baru sekali. Baru sekali ini. Sebelumnya DJ, terus ya apa namanya, suka masak. Jadi Wih. masakanku. Aku nyoba masakannya dong kapan-kapan. Ya, oke, siap. promosi. Iya, ya. masakanku kenapa? Ya kan suka kuliner ya Mbak Dona ya. Suka kuliner, terus apa yang aku, maksudnya apa yang enak gitu loh. Terus aku kan beli terus gitu loh. Daripada aku beli terus, itu mending aku masak sendiri gitu. Terus nanti kalau tak cicipin enak, aku kasih ke temanku, udah enak, terus aku jual gitu guys. Jadi support dan dukung aku ya. Ya, dilarisi ya. Coba nanti gini, kamu Gimana? masak, sampai masaknya tak nilai ya. Nak, ya. Siap ganteng. Nah, gitu. Panggil aku ganteng guys. Tapi lah abis itu nanti ajak aku ke Surabaya. 2 hari ya. Bawa baju ganti. Aku tetap terngiang tapi Kalian gue ketawa-ketawa cengeng tapi aku lihat chat itu gilo dewe. Mozo. Aku, maksudnya iya, aku baca chat itu. Karena bukan karaktermu. Iya, di sisi lain, Oh. nyapu ya aku 2 hari aja mau kayak gitu. Terus yang ini yang bikin rame tuh aku pas aku ngupload foto. Oh ini pasti yang habis dari Surabaya. Oh, ya. iya. Yang ini, yang tema ruangannya di hotel Di itu. hotel. Ini habis dari Surabaya. Enggak. Kok guys. pas banget ya, Itu Mbak habis ya? buah manten. Wah, tuh. Habis kondangan waktu itu guys ya. Jadi foto itu bukan pas lagi sama Check suami in. bukan. Iya, bukan sama ganteng. Oh, Ya, bukan, guys, ya. bukan. Jadi aku padahal kalian nggak tahu 2 hari nggak boleh bawa baju ganti. Itu mau aku ajak ke thrifting. Gue yang pasar loak. Kaya banget gadun ini ya. Oke, boleh. Jadi kalian itu ngiranya aku itu iya udah panggil aku aja Sugar Daddy gitu ya. Om Ujang sekarang ya. Soalnya banyak mbak yang nge-DM. Om, ajak aku ke Surabaya dong 2 hari gitu. Aduh. Langsung ngajakin bukan satu ya, buah. Buahnya, tapi langsung tak minta WA-nya mbak langsung. Asik. Gitu. Laki bener ya. Aku terus mau pengen tanya, itu keluarga nggak ada yang komentar? Waduh, Mungkin atau mantan komentar bagaimana mantan? Iya, kan mantan Ibu Bayangkari. Ya barangkali seseorang yang sudah menjadi masa lalu itu juga Pasang badan. pasang badan gitu loh. Rame tuh pasti rame banget guys, rame. Dari konten ini saya tuh gini. Sebelumnya keluarga sudah tak kasih tahu ya. Itu pas kan dadaan ya. Nanti tak upload jam segini. Waduh ini. Terus kan pas ini momennya tuh pas aku kumpul keluarga kan, Mbak Duna. Pas ada keluarga. Pas ada keluarga. Nanti kalau tiba-tiba ada yang viral ya kan. Soalnya sudah biasa viral. Maksudnya viral tuh viral yang jelek maksudnya. Tapi yang ini tuh kalian jangan sampai kaget ya. Lebih jelek lagi. Olah ya mentalnya kendel. Mentalnya kuat. Jadi itu wah mentalmu hebat Gila, banget. Iya, keren, bener. iya, keren. Karena sudah dari dulu dari kecil ya. Dari kecil tuh mentalnya tuh sudah Udah teruji lah. ya benar. Maka dari itu aku memilihmu gitu. Siap. Memilihmu gitu. Ngono. Kalau aku Terus kan tadi gimana? Komen-komen. marem gitu loh guys. Iya, Rukun maksudnya loh. unboxing gitu. Nggak mana? Tadi gimana itu ada mantan ada komen nggak? Ada lah, ada. Tapi yang positif kan? Positif. Gini. Pertama kali orang yang pasang badan, yang respect itu siapa gitu? Siapa? Itu maksudnya pasti itu sangat apa ya? Sangat Ada nggak? menguatkan Apa gitu. nggak ada yang melindungimu? Yo, besar deh. Kalau dibilang gimana ya? Ya teman itu ada. Kan Teman sebelumnya ya, sebelumnya Yang paling utama malah temen ya? Teman. Berarti punya teman dekat bestie gitu ya? pasti ya pasti ada. Terus habis video coba-coba udah viral nih guys. Itu udah tahu sebenarnya tuh teman-temanku udah ada yang tahu. Terus satu lagi belum ada yang tahu gitu Mbak Dona ya. Pasti ini settingan ya. Doain. Terus bilang sabar ya. Oke. Terus kalau yang dari keluarga itu apa namanya?
Kan udah tak kasih tahu ya Mbak Dona ya. Terus Ada ketakutan nggak dari saya dari keluarga atau sampean gitu? nggak ada karena kan Udah sebelumnya udah dikasih udah tahu spoiler ya. duluan ya. Tapi kalau dari teman-teman yang namanya yang benci sama aku ya, itu kan udah pasti Tepuk tangan. tangan. Tapi Oke. dari konten ini cukup banyak pembelajaran juga, banyak tahu juga mana yang baik, mana yang jahat juga. Ya sudah, karena mental saya juga sudah Terasa terasa, jadi nggak tak pikirin yang good. udah di titik yang masa bodoh. Betul. Monggo buat teman-teman barangkali mau yang yang make. Enggak, bukan. Monggo barangkali teman-teman yang mau pakai jasanya Mbak Nojeb gitu. Jasa macem-macem gini loh, yang positif. Kesanmu kayak germo. Dan astagfirullahaladzim, bukan begitu. Maksudnya itu kan bisa jadi model video klip, Nah, gitu ya loh. kan. Nah, Amin. DJ kalau ada yang nawarin dengan budget yang besar mau nggak? Kalau untuk DJ Udah dulu. udah Barangkali ada yang mau pakai. Bukan, maksudnya itu pakai jasanya gitu kan, banyak Kok multi ketawa? talent. Multi talent Pak Ujang. Iya. Ini dikit. Itu padahal kan baru sekali kan ya pengalaman jadi model video klip. Menurut Mbak Nojeb gimana? Kesannya gimana? kesannya dari Menjadi bagian dari model video klip ini. Pengalamannya Mbak Nojeb di sini tuh menurut Mbak Nojeb gimana? senang dan Senep. Serius. ya jadi belajar lah ya, belajar Sesuatu yang baru gitu ya. sesuatu yang baru. Asik. Asik, menantang juga. Nanti aku bikin lagi yang lebih menantang, Mbak. Waduh. Apa itu? Jadi cuma resolusinya 3GP nanti. Gendang. Smackdown langsung dia. Yang lebih menantang. Menantang hukum. Menantang hukum. Yang menantang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Amit-amit ya kalau hukum tuh ya jangan sampai. Jangan kita hidup sesuai kapasitas kita aja, nggak usah. Kita yang Terlalu. dar tapi bismillah lah, jangan sampai hukum. Amin ya. Itu dari dulu prinsip saya. Betul. Karena saya hidup sendiri, saya ada anak, aduh sedih melo. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, cerita aja. Ya kan dari dulu saya hidup sendiri ya, hidup sendiri. Anak tunggal kah? Anak tunggal. Sama kita anak tunggal juga. Tahu lah. Cari uang dari kecil sampai alhamdulillah seperti ini. Dan saya dari dulu pokoknya sak nakal ini bahasa Jawa ya guys. Sak nakalku pokok jangan sampai terjerat hukum. Amin. Semoga Allah melindungimu. Amin. Dan ini harapan aku ya. Semoga lagu Rayuan Surga ciptaanku sendiri ini bisa diterima seluruh kalangan elemen masyarakat, bisa dinikmati bersama karyanya. Dan kalian yang mau nyanyikan lagu ini silahkan dinyanyikan bebas. Mau buat karaoke di mana aja, mau diapain aja bebas. Kalian nyanyikan lagunya, semoga bisa diterima dan disukai masyarakat. Amin. Terima kasih banyak suamiku, Sami-sami. orang tuaku, anak-anakku, dan terutama Mbak Nojeb yang sudah membantu karya ini. Mudah-mudahan itu tadi harapannya. Buat tim Tim yang sudah terlibat, ada Mas ada Rafli Irawan, Matthew, ada Tegar, Mas Tegar, selaku pilot drone. ada juga dari pihak properti, Ya, dan lain-lain lah dan ibaratnya yang lain-lain banyak sekali. semua Mas Dindi Kalizaka juga sebagai arranger musik arranger musik juga Jos, mantap. dan semua big thanks kita sudah cantumkan yang satu persatu belum bisa Pertama kita sebut. Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Dan yang paling besar, terima kasih banyak sebesar-besarnya untuk semua masyarakat. Tanpa kalian semuanya, saya bukan apa-apa. Gitu? Iya, betul. Iya, itu. Mungkin ada kata-kata hari ini diawali dari Papi. Buruk-buruk papan jati, tulisan buruk jangan dihina.
Terus? Wes sama Anjay, gregetan gue ya. itu tapi Astagfirullahaladzim. buruk-buruk papan jati, tulisan buruk jangan dihina. Terus? Jadi begini, seburuk-buruknya kita, ya, ketika kita melakukan kesalahan itu adalah baik itu hilaf, baik itu sengaja, baik itu suatu penyakit, baik itu suatu kebiasaan. Tapi kita jangan menjudge seseorang. Maksudnya bahwa dia itu adalah sebagai ahli neraka, bahwa itu dia sebagai orang yang benar-benar hina seumur hidup. Karena apa? Karena Gusti Allah itu menciptakan sebuah hidayah. Betul. Kita tidak tahu seorang, ibaratnya seorang bajingan, seorang orang yang kriminal, orang yang udah pernah ngebunuh orang, kita nggak tahu nasib dia di akhirat, apakah dia penghuni neraka atau surga. Karena kita nggak, bukan kewajiban kita kan yang bukan menilai. kewajiban kita, bukan hak kita menilai iman seseorang, menilai nasib baik buruknya dia di akhirat seperti apa gitu loh. Karena kita tidak tahu ketika dia tobat di akhir hayat, mereka beristighfar di akhir hayat, kita nggak tahu dia masuk surga atau neraka. Karena yang tahu hanya urusan kita dan Gusti Allah. Baik kita buruk, baik kita jelek, baik kita baik kita sempurna, urusan akhirat itu hanya kita sendiri yang tahu dan Gusti Allah yang menilainya. Nah, kalau dari Mbak Nojib sendiri, kata-kata untuk hari ini apa? Ah? Ada kata-katanya dong. Oh, boleh. Iya, ini apa-apa. Ini tak kirim di HP-mu. Oh iya, oke. Siap. Caco. Mas nyiapin contekan guys. Ya, aku lali. Oh, jadi. Itu yang penting dong. Oke, baik. Gas. Asik, balik ya. Nah, ini bukan settingan guys, ini real. Ini real ya. Anjay. No cut, no edit. Ayo, Mbak, ayo. Gak apa-apa lah. Kata-katanya, kata-kata hari apa? Ada yang ngomong dong. Oh ya, ke Oh situ. ya, ke sini. Kata-kata hari ini, Mbak Nojib. Kuat. Kata-kata hari ini, Jika kamu dituduh yang tidak sesuai faktanya, tapi kamu memilih diam, attitude-mu lebih tinggi dibandingkan mereka yang merasa hidupnya sudah benar. Di antara level tertinggimu yaitu berdamai dengan diri sendiri. Tidak masalah orang lain salah paham terhadapmu selama masih ada Allah yang Maha. Asik, kelas. kelas. Itu Kata-kata udah disiapin sendiri, belum itu? Sudah kata-kata disiapin. sendiri. Oke. Karena apa? Ini Jadi dari hati ya itu ya? Terinspirasi dari netizen yang Ya, Ya. dengan kejadian ini begitu ya. Ini kata-kata hati ya guys, bukan chat GPT, oke? Nah, kalau aku kata-kata hari ini Kata-kata hari ini Mbak Don. simpel. Jika warasmu tidak dihargai, maka tunjukkan gilamu. Gitu. Kenapa? Kita berkarya yang biasa-biasa aja itu udah biasa. Benar. Kita mencoba hal baru gitu loh. Gendeng sedikit gak apa-apa gitu loh. Asalkan kalian bisa menikmatinya gitu kan. Yang penting gini, yang penting ketika kita berkarya, mau kita jungkir balik, mau kita seperti apa, mau kita satu atau apa, itu masalah penilaian pemirsa yang menilai. Betul. Tapi selebihnya, selagi kita sebagai seorang seniman tidak minta apapun, tidak merugikan, tidak apa, memang itu adalah suatu kebebasan yang biasanya seniman lakukan. Bahasa kasarnya, kowe nyapo ngatur aku, mangane ora jaluk kowe, ibaratnya kan gitu. Betul. Toh kita juga berkarya, apalagi kita nih tanpa manajemen, dan kita mandiri, ibaratnya Produksinya semuanya produksi real sendiri. Jadi apapun itu sebuah strategi untuk Strategi marketing gitu marketingnya ya. lah katanya, dan ini memang Ya harap maklum karena ini kan dagangan kita ini. Betul. Gitu loh. Seorang penyanyi senjatanya apa? Mic dan lagu. Dan alhamdulillah aku sudah mau berusaha untuk menciptakan sebuah karya. Semoga itu tadi bisa diterima seluruh elemen masyarakat. Matur suwun selalu. Terima kasih semuanya yang sudah terlibat tadi yang saya sebutkan. Oke, kembali lagi ke Papi. Kenapa aku? Wis toh langsung ya kamu. Kamu kan yang ngedirect ini semua. Tanggung jawab. Ya. Jangan lupa
nonton lagu single terbaru dari Donna Leon yang berjudul Rayuan Sorga. Yeay. Hanya di channel YouTube Donna Leon. dan juga bisa kita dengarkan Di platform digital manapun. musik, di platform digital musik, di Joox, Spotify, Apple iTunes. Music, iTunes dan Lain lain-lain. sebagainya. Kalian juga kan bisa bikin status di WA pakai lagu Betul. itu juga nanti. Kalian bisa pakai audionya untuk status Instagram, baik itu Buat di Viti. TikTok, Viti boleh. Mau dibawain karaokean, bentar lagi Agustusan, mau dipakai lomba nyanyi juga oke. Boleh. Atau mau dipakai apa aja lah, silahkan. Welcome dengan senang hati ya. Ya. Gitu. Mungkin cukup sampai di sini. Sukses selalu buat kita semuanya, matur Amin. suwun semuanya yang sudah terlibat. Sukses selalu buat See you. para pekerja seni dimanapun kalian berada. Oke, hidup seniman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Nogem, matur suwun. Terima kasih banyak, Mbak. Matur suwun, terima kasih. Dah. Ayo Mbak, Surabaya Mbak. 2 hari jangan bawa baju ganti. Alhamdulillahirabbil alamin.